Ya, selamat siang teman-teman semua rekan media. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di press conference hari ini. Saya mungkin sedikit menceritakan latar belakang kenapa bisa terlibat, karena mungkin pertanyaan itu akan ada dari teman-teman. Pertama kali saya diajak oleh sutradaranya, Mas Yusron, untuk terlibat dalam film ini. Kemudian produser dan Mr. Sung mengabarkan akan ada kolaborasi ternyata antara dua director, dan menurut saya itu sangat menarik. Ada Mas Yusron dan ada Lee Chang-hee, director dari Korea. Saya suka dengan cerita ini karena cerita yang sangat kontekstual, cerita yang mudah relate di tengah masyarakat kita hari ini, cerita yang selalu memiliki relevansi dengan apa yang terjadi di hari-hari dan di sekitar kita, bahkan mungkin pernah terjadi di orang-orang terdekat ataupun di lingkungan kita tinggal. Jadi bicara keadilan itu kan luas ya, spektrumnya macam-macam gitu. Nah, film ini menggambarkan sesuatu dengan tidak berat justru menurut saya. Film ini sangat mudah untuk dinikmati, tidak berusaha juga untuk menjadi guru, tidak juga berusaha untuk menjadi si paling adil gitu, tapi cerita ini menceritakan sesuatu dengan cara yang seru menurut saya. Ada actionnya, ada dramanya kuat, dan mungkin saya senang banget karena bisa main bareng lagi sama Rio Dewanto setelah sekian tahun. He's one of my favorite actor, dan juga teman-teman cast yang lain. Jadi kolaborasi yang menyenangkan, cerita yang seru, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat di tanggal 20 November nanti. Gitu. Ketika memang karena Mas Yusron yang ngajak pertama kali gitu ya untuk bisa terlibat, isunya sangat penting yang mau dibicarakan dari naskah ini. Jadi ketika saya diminta untuk memerankan Timo, nama karakternya, sebagai seorang pengacara yang manipulatif, pengacara yang berada di pihak yang sebenarnya memiliki problematik yang sangat besar gitu, dan bagaimana dia menyelesaikan persoalan itu dengan segala cara yang dia mampu. Tapi yang menarik sebenarnya saya melihat manipulasi ini tuh bukan sebagai sesuatu yang hitam putih gitu. Itu yang membuat menarik karakter ini sebenarnya secara personal ya, karena memang pengacara itu kan punya azas yang mereka selalu pegang, praduga tak bersalah. Dan pada saat mereka tidak hanya memilih klien, tapi kan berdiri pada azas hukum gitu, dan keduanya itu nggak bisa dipandang berbeda-beda gitu. Setiap orang punya kesempatan dan punya kebenarannya masing-masing. Mungkin itu yang menarik. Kalau rasanya didirect dengan director Lee atau Mas Yusron, karena mereka berdua komunikasinya mungkin ada translator dan visinya udah clear. Jadi Lee Chang-hee sebenarnya nggak mengerti bahasa Indonesia, for sure gitu ya. Jadi urusan dialog itu semuanya dikoordinir oleh Mas Yusron. Tapi blocking, camera works, memang itu ada di ranahnya Lee Chang-hee. Jadi ini kolaborasi yang enak banget sebenarnya. Mas Yusron betul-betul paham tentang apa yang dia mau capai dari para pemainnya. Lee secara visual, dia juga tahu bagaimana meng-capture each and every emotions yang ada di film ini. Jadi kolaborasi yang menarik dan ternyata bisa gitu. Ini mungkin saya nggak tahu ya, tapi rasanya ini adalah kolaborasi pertama antara dua director gitu, dari dua negara berbeda untuk film Indonesia ya. Mungkin saya salah, tolong dikoreksi, tapi yang saya ketahui seperti itu. Mungkin itu sih Wayan. Ada pertanyaan belum terjawab nggak ya? Yang ketiga tadi apa? Merubah look. Nggak ada tuntutan yang spesifik banget sebenarnya. Hanya mereka mau memastikan antara terutama Mas Yusron gitu, looknya Timo dan Raka itu memang berbeda. Tapi kalau sudah dilihat memang udah lumayan beda, dari rambut juga udah beda gitu. Saya sama Rio, badan juga beda gitu. Saya segini, Rio segini. Jadi badan saya kecil, Rio lebih muscle gitu kan. Jadi memang saya nggak dituntut untuk tiba-tiba harus misalnya ada perubahan fisik yang signifikan, sih nggak ada sih di film ini. Gitu. Oke. Karena begini, kalau apa yang dibahas di film ini mungkin cerita tentang courtroom drama itu kan di luar udah cukup banyak ya. Maksudnya banyak sekali referensinya gitu. Tapi ketika ini diangkat menjadi sebuah film di Indonesia gitu, ditulis oleh penulis kita dan juga penulis dari Korea. Jadi sebenarnya tulisan skrip awalnya itu dari Mr. Sung. Kemudian
mengajak Yusron awalnya untuk mendirect film ini berkolaborasi dengan Richani. Jadi secara struktur cerita memang ada sesuatu yang sangat lokal, sesuatu yang Indonesia banget gitu. Indonesia banget itu dalam artian sesuatu yang terjadi di sekitar masyarakat kita ada gitu. Tapi bahwa ini diangkat dari kisah nyata atau bukan, tentu bukan, ini fiktif lagi-lagi. Bentuk kolaborasinya sebenarnya saya udah ceritakan tadi di awal. Ada sebuah hal yang sangat unik ketika perspektif Mas Yusron dan perspektifnya Lee sebagai director itu bergabung menjadi satu. Bentuk visualnya, bahasa gambar, bahasa lighting dan struktur editing yang menurut saya membuat film ini menjadi segar. Mas Yusron itu sangat peka terhadap isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Sangat peka terhadap hal-hal yang sifatnya, kalau kita melihat nanti teman-teman lihat dari dialog-dialog film ini tuh, saya merasa punya bobot-bobot dialog yang sangat kuat. Dan courtroom kan sulit ya membuat sebuah film yang majority itu ada di sebuah ruang sidang. Dari treatment dialog, gambar, itu sangat rumit. Tapi film ini bagi saya pribadi berhasil menggambarkan sesuatu dengan struktur editing yang sangat fast pace. Film ini pertama world premiere di Fantasia Film Festival di Kanada. Itu pertama kalinya film ini diputar dan kemudian nanti akan tayang di 20 November. Mungkin itu kali yang bisa saya share terkait soal bagaimana relasi antara kedua director ini. Menjawab, Mas? Okay. Menarik banget sebenarnya di film ini, yaitu bagaimana menggambarkan hero menjadi anti-hero. Ya biasanya kan kita film secara umum gitu kita selalu punya journey from zero to hero gitu. Sekarang tuh bagaimana seorang hero menjadi anti-hero dalam memperjuangkan keadilan. Nah itu tolong dikutip.